Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizna Oktapiani dengan nomor NIM 21.03.2834 dari kelas C karyawan. Video ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas akhir mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diajukan oleh Ibu dosen mengenai sejarah peradaban Islam. Spanyol merupakan pusat peradaban Islam yang sangat penting, bahkan bisa menyaingi Baghdad di timur. Orang-orang Eropa pada saat itu banyak sekali yang belajar di perguruan-perguruan tinggi Islam di sana. Karena itu, kehadiran Islam di Spanyol banyak menarik perhatian para sejarawan. Inilah bukti harumnya Islam yang bisa memajukan setiap negara yang ditempatinya. Islam sangat berpengaruh terhadap kebangkitan bangsa Eropa. Kebangkitan itu bukan saja terlihat dalam bidang politik dengan keberhasilan Eropa mengalahkan kerajaan-kerajaan Islam dan bagian dunia lainnya, tetapi paling utama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang bisa mendukung keberhasilan politiknya. Kemajuan-kemajuan Eropa ini tidak bisa dipisahkan dari pemerintahan Islam di Spanyol. Di antara kemajuan-kemajuan yang dicapai pada saat itu adalah kemajuan intelektual. Di antaranya yaitu ilmu filsafat, sains, fikih, musik dan kesenian, serta bahasa dan sastra. Yang selanjutnya yaitu kemajuan dari segi kemegahan pembangunan fisik. Nah, pembangunan fisik yang paling menonjol adalah pembangunan gedung-gedung seperti pembangunan kota, istana, masjid, pemukiman, dan taman-taman. Nah, di antara pembangunan yang megah adalah Masjid Cordova, Kota Al-Zahra, Istana Ja'fariyah, Masjid Sepile, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan faktor penghantar kejayaan dan penyebab kemunduran Bani Umayyah dan Abbasiyah. Faktor kemajuan Bani Umayyah. Yang pertama yaitu pindahnya ibu kota negara dari Syam ke Irak dan Baghdad sebagai ibu kotanya. Yang kedua yaitu banyaknya cendekiawan yang diangkat menjadi pegawai pemerintahan dan istana. Nah, khalifah-khalifah banyak mengangkat pegawai pemerintahan dan istana yaitu dari cendekiawan-cendekiawan di Persia. Yang selanjutnya yaitu diakuinya Mu'tazilah sebagai mazhab resmi negara pada masa Khalifah Al-Ma'mun pada tahun 827 Masehi. Nah, yang selanjutnya yaitu faktor kemunduran Bani Umayyah. Faktor kemunduran yang pertama yaitu sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan adalah sesuatu yang baru bagi tradisi Arab yang lebih menekankan aspek senioritas. Yang selanjutnya yaitu latar belakang terbentuknya Bani Umayyah tidak bisa dipisahkan dari konflik-konflik politik yang terjadi di masa Ali seperti kelompok Syiah dan Khawarij yang terus menjadi gerakan oposisi. Yang selanjutnya yaitu pada masa Bani Umayyah, pertentangan etnis antara suku Arab Utara dan Arab Selatan yang sudah ada semenjak zaman sebelum Islam semakin meruncing. Nah, yang selanjutnya yaitu sikap hidup mewah di lingkungan istana dan kurang perhatiannya penguasa terhadap perkembangan agama. Itu sangat kurang gitu. Nah, yang selanjutnya munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas. Nah, gerakan ini mendapatkan dukungan penuh dari Bani Hashim dan golongan Syiah dan kaum Mawali yang merasa dikelas duakan oleh pemerintahan Bani Umayyah. Yang selanjutnya yaitu faktor kemajuan Bani Abbasiyah. Yang pertama, pada masa ini perkembangan pemikiran sangat pesat sekali. Hal tersebut disebabkan pada masa ini adanya kesiapan umat Islam untuk menyerap berbagai budaya dan hasanah peradaban besar, serta melakukan perkembangan secara inovatif. Nah, yang selanjutnya yaitu dinasti Abbasiyah lebih menekankan pembinaan
peradaban dan kebudayaan Islam daripada perluasan wilayah, seperti yang terjadi pada masa dinasti Umayyah. Yang selanjutnya, adanya toleransi sehingga terjadinya asimilasi antara bangsa Arab, yaitu dinasti Abbasiyah, dengan bangsa lain atau non-Arab yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan. Nah, yang selanjutnya yaitu faktor kemunduran Bani Abbasiyah. Faktor kemunduran Bani Abbasiyah yang pertama yaitu persaingan antar bangsa, kemerosotan ekonomi, konflik keagamaan, dan ancaman dari luar. Yang selanjutnya yaitu ibroh yang bisa diteladani dari masa 3 kerajaan besar, Turki Utsmani, Safawi, dan Mughal. Nah, ibroh yang bisa diambil dari sejarah 3 kerajaan besar Turki Utsmani, Safawi, dan Mughal yaitu bahwa kunci dari segala keberhasilan itu adalah terorganisirnya sesuatu. Dalam sejarah ini juga kita mendapatkan pelajaran bahwa apapun yang tidak dipersiapkan, baik itu pemimpin yang saat ini sedang memimpin maupun pelanjut atau generasi di kemudian hari, maka tanpa sadar mereka sedang berjalan menuju sebuah kehancuran. Begitupun dengan kita para generasi muda. Jika tidak mempersiapkan diri dari sekarang, maka lambat laun, baik itu dari segi kepemimpinan, pendidikan agama, dan lain sebagainya, dapat dipastikan bahwa dunia ini sedang diambang kehancuran. Baik, yang selanjutnya yaitu teori dan cara penyebaran Islam masuk dan tersebar di Asia Tenggara. Nah, tersebarnya agama Islam di Asia Tenggara yaitu tidak dengan cara kekerasan, tetapi dengan cara damai, yaitu melalui perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, kesenian, dan politik. Nah, yang pertama yaitu dengan jalur perdagangan. Saluran Islamisasi melalui perdagangan ini sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan pada saat itu turut serta dalam kegiatan perdagangan. Nah, para pedagang muslim banyak yang bermukim di pesisir Pulau Jawa. Mereka berhasil juga mendirikan masjid-masjid dan mendatangkan mulah-mulah dari luar sehingga jumlah mereka menjadi banyak. Yang kedua yaitu dengan jalur perkawinan. Nah, dari sudut ekonomi, para pedagang muslim memiliki status sosial yang lebih baik dibandingkan kebanyakan pribumi pada saat itu. Sehingga penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri saudagar-saudagar itu gitu. Nah, sebelum menikah, disinilah ada proses Islamisasinya, yaitu para perempuan-perempuan tersebut diislamkan terlebih dahulu. Nah, proses Islamisasi ini lebih menguntungkan apabila terjadi di antara saudagar muslim menikah dengan anak bangsawan atau anak raja, sehingga hal ini akan mempercepat proses Islamisasi. Yang selanjutnya yaitu dengan cara tasawuf. Nah, dengan tasawuf, bentuk Islam yang diajarkan kepada penduduk pribumi ini mempunyai kesamaan dengan alam pikiran mereka yang sebelumnya menganut agama Hindu. Nah, sehingga agama baru atau agama Islam ini ketika disebarkan kepada mereka, mereka mudah mengerti dan menerimanya dengan baik. Yang selanjutnya yaitu melalui pendidikan. Islamisasi juga dilakukan melalui pendidikan, yaitu dengan belajar di pesantren. Nah, lalu kembali ke kampung halamannya untuk menyebarkan kembali dakwah Islam. Yang selanjutnya melalui kesenian. Nah, saluran Islamisasi kesenian yang paling terkenal pada saat itu yaitu pertunjukan wayang. Nah, Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir dalam memainkannya. Ia tidak pernah meminta upah, tapi ia meminta para penonton untuk mengucapkan kalimat syahadat sebagai syarat menontonnya gitu. Nah, sebagian besar ceritanya dipetik dari kisah Mahabharata dan Ramayana. Namun, dalam ceritanya tersebut disisipkan nama pahlawan-pahlawan Islam seperti itu. Yang selanjutnya yaitu melalui politik. Nah, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Nah, pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di daerahnya. Maka ini yang perlu ditaklukkan adalah rajanya terlebih dahulu gitu, supaya rakyat mudah untuk masuk Islam.
Baik, soal selanjutnya yaitu teori masuknya Islam di Indonesia dan peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu ada teori Gujarat. Nah, teori Gujarat ini menyebutkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari India Muslim atau Gujarat yang berdagang di Nusantara pada abad ke-13. Nah, saudagar dari Gujarat yang datang dari Malaka kemudian menjalin relasi dengan orang-orang di wilayah barat di Indonesia. Setelah itu terbentuklah sebuah kerajaan Islam yang sering sekali kita dengar ya. Nah, nama kerajaan Islamnya itu adalah Samudra Pasai. Diperkuat juga dengan penemuan makam Sultan Samudra Pasai yaitu Malik As-Soleh pada tahun 1297 yang bercorak Gujarat. Nah, teori ini dikemukakan oleh S. Hurgronje dan J. Pigeonapple. Yang selanjutnya adalah teori Arab atau Mekah. Nah, yang kedua yaitu ada teori Arab atau Mekah. Nah, teori ini menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab atau Mekah pada masa kekhalifahan. Teori ini didukung oleh J.C. Vanler hingga Buya Hamka. Menurutnya, Islam sudah menyebar di Nusantara sejak abad ke-7 Masehi. Bukti ini dapat dilihat dari kaum saudagar Arab yang cukup dominan dalam aktivitas perdagangan di wilayah Nusantara. Yang selanjutnya ada teori Persia atau Iran. Nah, teori Persia ini menyatakan bahwa asal mula Islam masuk ke Indonesia dari negara Persia. Nah, teori ini didukung oleh Husain Zajadiningrat dan Umar Amir Hussein. Buktinya yaitu adanya kaligrafi yang terpahat pada batu-batu nisan bercorak Islam di Nusantara. Namun, aliran Islam di Persia merupakan aliran Islam Syiah, sedangkan aliran Islam yang berkembang di Indonesia adalah aliran Sunni. Sehingga teori ini dianggap kurang relevan dengan fakta yang ada. Nah, yang selanjutnya ada teori Tiongkok. Nah, Islam memasuki Nusantara bersamaan migrasi orang-orang Tiongkok ke Asia Tenggara. Bukti lainnya adalah banyak pendakwah Islam Nusantara keturunan Tiongkok yang punya pengaruh besar di Kesultanan Demak pada saat itu. Nah, kerajaan Islam pertama di Jawa. Seiring dengan keruntuhan Kemaharajaan Majapahit pada perjalanan abad ke-13. Sebagian dari mereka disebut dengan Wali Songo. Baik, selanjutnya peran Wali Songo dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Wali Songo berjasa dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Nah, Wali Songo ini juga berperan sebagai penasehat raja-raja Islam yang berkuasa pada saat itu. Dalam melakukan Islamisasi di Nusantara, Wali Songo melakukan dakwahnya dengan cara damai dan melakukan akulturasi dengan kebudayaan yang sudah ada sebelumnya, sehingga tidak sulit untuk diterima gitu. Awal mula penyebaran agama Islam oleh Wali Songo yaitu dimulai di daerah Demak. Nah, Masjid Demak itulah yang biasa dipakai untuk berkumpul para Wali Songo. Nah, para Wali Songo mendirikan masjid yang berguna sebagai tempat ibadah ataupun pengajaran agama. Dalam bidang kebudayaan, beberapa Wali Songo menyebarkan Islam dengan kebudayaan seperti gamelan, suluk, dan wayang kulit tadi ya, kesenian. Nah, sedangkan dalam bidang pendidikan, para Wali Songo mendirikan sebuah sekolah ataupun pesantren. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Ditutup saja dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.